Halo, selamat siang untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk itu saya persilakan kepada pemateri pertama, yaitu saudara saya. Terima kasih moderator. Saya selaku materi pertama atas nama Samuel dari PH dan teman saya selaku materi kedua. Nama saya Elis Umbulada. Oke, selanjut materi metode pengumpulan data. Yang pertama itu pengertian metode pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data penelitian, sedangkan alat untuk pengumpulan data disebut instrumen pengumpulan data. Nah, ada macam-macam metode pengumpulan data. Penelitian menurut Rianto 1996 ada 5, yaitu interview atau wawancara, kedua angket kuesioner, 3 observasi, 4 tes, 5 dokumentasi. Oke, lanjut bagian kedua, interview atau wawancara. Sehubungan dengan pelaksana interview, Arikunto 2006 membedakan menjadi 3 jenis, yaitu interview bebas, requested interview, di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. B. Interview terpimpin, requested interview, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur. C. Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Rianto 1996 menguraikan cara-cara pencatatan wawancara sebagai berikut. Pertama, pencatatan secara langsung, yakni melakukan wawancara dan sambil mencatat. Kedua, pencatatan dari ingatan, yakni pencatatan dilakukan tidak pada waktu wawancara, tetapi setelah wawancara yang mengandalkan daya ingatan interview. Yang berikut, pencatatan dengan alat recording, yakni pencatatan dengan bantuan alat rekaman seperti tape recorder dan lainnya. Yang berikut, pencatatan dengan angka, file tracking, yakni mencatat data hasil wawancara dengan angka-angka, misalnya setuju angka 3, kurang setuju angka 2, tidak setuju angka 1, dan sebagainya. Yang berikut, pencatatan dengan kode, file coding, yakni pencatatan dengan cara memberikan kode, biasanya dengan huruf A, B, C, dan D, dan seterusnya. Keterampilan diperlukan dimiliki oleh pewawancara agar wawancara berhasil efektif, antara lain meliputi: pertama, menggunakan intonasi suara yang menarik, tidak terlalu keras tetapi jangan terlalu lembut. Berikut, bersikap ramah, sopan, dan berpakaian rapi. Yang berikut, menggunakan bahasa responden yang sopan, ringkas, dan mudah dipahami interview. Yang berikut, bersikap luwes, sumpel, dan penuh bijaksana. Yang berikut, peka terhadap situasi interview yang diwawancarai, tidak menunjukkan jawaban responden terbentuk lapangan dada, rendah hati.
Yang berikut, ciptakan situasi informasi informal manakala menggunakan pedoman wawancara. Yang berikut, tunjukkan perhatian kepada interview yang diwawancarai. Yang berikut, waktu wawancara berlangsung. Lebih baik menyebut nama responden. Waktu wawancara berlangsung, lebih baik menyebut nama responden interview daripada hanya dengan bapak, ibu Anda atau saudara. Sebagai metode lain, metode interview juga memiliki kelemahan dan kebaikan. Kebaikan dan kelemahan metode interview diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu kebaikan antara lain. Yang kedua, kelemahan antara lain. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Pertama, angket langsung dan tidak langsung. Yang kedua, macam-macam angket atau kuesioner. Yang berikut, menyusun angket atau kuesioner. Yang berikut, kelebihan dan kekurangan metode angket. Yang pertama itu kelebihan, yang kedua kekurangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang melakukan observasi agar penggunaan teknik ini dapat menghimpun data secara efektif berikut ini. Yang pertama, pemilihan pengetahuan yang cukup mengenai objek yang akan diobservasi, pemahaman tujuan umum dan tujuan khusus penelitian yang dilaksanakannya. Berikut, penentuan cara dan alat yang dipergunakan dalam mencatat data, pertimbangan pencatatan langsung di tempat atau setelah observasi haruslah seksama. Demikian juga alat pencatatan data yang rekor catatan berkala atau perlu dipertimbangkan. Penentuan kategori pendataan gejala yang diamati. Apakah dengan mempergunakan skala tertentu atau sekedar mencatat frekuensi munculnya segala gejala tanpa klasifikasi tingkatnya, sehingga pemrumusan dengan tegas dan jelas ciri-ciri setiap kategori sangatlah perlu. Yang kelima, mengamati dan pencatatan harus dilakukan secara cermat dan kritis. Maksudnya diusahakan agar tidak ada satupun gejala yang lepas dari pengamatan. Yang keenam, pencatatan setiap gejala harus dilakukan secara terpisah agar tidak saling mempengaruhi. Sekian dari materi pertama. Saya akan melanjutkan yang bagian ini. Saya akan persilakan bagian kedua untuk tema saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi berikut. Yang ketujuh itu pemilikan pengetahuan dan keterampilan terhadap alat dan cara mencatat hasil observasi berikut ini. Yang pertama, catatan anekdot. Yang kedua, catatan berkala incidental record. Yang ketiga, daftar cek atau checklist. Yang keempat, skala nilai atau ranting scale. Yang kelima, peralatan mekanis atau mechanic drive. Dari uraian tentang alat pengumpulan data, pencatatan pada dasarnya dilakukan dalam satu dari dua bentuk sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan berbentuk kronologis
yaitu pencatatan yang dilakukan menurut urutan kejadian. Yang berikut, pencatatan berbentuk sistematik, yakni pencatatan yang dilakukan dengan memasukkan tiap-tiap gejala yang diamati ke dalam kategori tertentu tentang memperhatikan urutan kejadiannya. Di samping itu, berdasar versi data yang dicatat, pencatatan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk berikut ini. Yang pertama, pencatatan secara faktual, yakni pencatatan gejala yang timbul bagaimana adanya tanpa interpretasi dari observer. B. Pencatatan secara interpretatif, yakni pencatatan yang dilakukan dengan memberikan interpretasi terhadap gejala yang timbul oleh observer, yang kewajibannya memasukkan atau menggolongkan gejala yang diamatinya ke dalam salah satu kategori yang telah ditetapkan. Pelaksanaan teknik observasi dapat dilakukan dalam beberapa cara. Penentuan dan pemilihan cara tersebut sangat tergantung pada situasi objek yang akan diamati berikut ini. Yang pertama, observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Yang kedua, observasi sistematik dan observasi non-sistematik. Keterbatasan teknik observasi. Yang pertama itu, observasi sangat tergantung pada kemampuan pengamatan dan mengingat kemampuan ini ternyata mempengaruhi oleh beberapa aspek sebagai berikut. Yang kedua, kelemahan-kelemahan dalam pencatatan. Yang ketiga, banyak kejadian atau keadaan objek yang sulit diobservasi, terutama yang menyangkut kehidupan pribadi yang sangat rahasia. Di samping itu, kerap kali terjadi munculnya suatu gejala yang akan diamati tidak pada saat diamati. Yang keempat, observer kerap kali menjumpai observer yang ditingkah laku baik dan menyenangkan karena tahu bahwa ia sedang diobservasi. Sebaliknya, mungkin pula observer bertindak tidak baik dan tidak menyenangkan untuk menyesatkan observer yang tidak diinginkan kehadirannya. Yang kelima, banyak gejala yang hanya dapat diamati dalam kondisi lingkungan tertentu, sehingga kalau terjadi gangguan yang tiba-tiba observasi tidak dapat lakukan, misalnya gangguan cuaca, alam dan sebagainya. Di samping itu, banyak yang berlangsung sangat pendek dan tidak terjadi serempak. Kebaikan-kebaikan observasi sebagai teknik pengumpulan data antara lain. Yang pertama, banyak gejala yang hanya dapat diselidiki dengan observasi sehingga hasilnya akurat sulit dibantah. Yang kedua, banyak objek yang hanya bersedia diambil datanya hanya dengan observasi. Misalnya, karena terlalu sibuk dan kurang waktu untuk diwawancarai atau mengisi kuesioner. Yang ketiga, kejadian yang serempak dapat diamati dan dicatat secara serempak pula dengan memperbanyak observer. Yang keempat, banyak kejadian yang dipandang kecil yang tidak dapat ditangkap oleh alat pengumpul data yang lain ternyata sangat menentukan hasil penelitian justru diungkap oleh observasi. Yang kelima, tes. Dua jenis tes yang sering dipergunakan sebagai alat pengukur adalah yang pertama, tes lisan, yaitu berupa sejumlah pertanyaan yang dijawabkan secara lisan tentang aspek-aspek yang ingin diketahui keadaannya dari jawaban yang diberikan secara lisan pula. Yang kedua, tes tertulis, yaitu berupa sejumlah pertanyaan yang diajukan secara tertulis tentang aspek-aspek yang ingin diketahui keadaannya
dari jawaban yang diberikan secara tertulis pula. Tes tertulis ini dibedakan dalam dua bentuk berikut ini, yaitu tes esai, yaitu tes yang menghendaki agar tes memberikan jawaban dalam bentuk uraian atau kalimat-kalimat yang disusun sendiri. Yang kedua, tes objektif adalah suatu tes yang disusun di mana setiap pertanyaan tentang disediakan alternatif jawaban yang dapat dipilih. Tes ini dapat menghambat skor yang konstan, tidak tergantung pada siapapun yang memberikan skor. Pemberi skor tidak mempengaruhi oleh sikap objektivitas. Tes objektif dibagi ke dalam beberapa bentuk berikut. Yang pertama, tes betul salah. Yang kedua, tes pilihan ganda. Yang ketiga, tes menjodohkan. Yang keempat, tes melengkapi. Yang kelima, tes jawaban singkat. Tes buatan sendiri agar dapat dipergunakan sebagai alat pengukuran perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Tes harus valid, tes harus reliable, tes harus objektif, tes harus bersifat diagnostik, tes harus efisien. Pembuatan tes harus berusaha memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahan-bahan akan dites. Memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam teknik konstruksi tes. 3. Memiliki kemampuan merumuskan buah pikiran secara teliti, singkat, dan jelas. Yang keenam, dokumentasi. Guba dan Lincoln dalam Rianto 1996 mengatakan bahwa dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film yang sering digunakan untuk keperluan penelitian, karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut. Yang pertama, dokumen merupakan sumber yang stabil. Yang kedua, berguna sebagai bukti untuk pengujian. Yang ketiga, sesuai untuk penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah. Yang keempat, tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi. Yang kelima, hasil pengajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memerlukan pengetahuan terhadap suatu yang diselidiki. Yang ketujuh, kisi-kisi instrumen. Penentuan metode dan instrumen hendaknya peneliti mempertimbangkan. Yang pertama, tujuan penelitian. Yang kedua, sampel penelitian. Yang ketiga, lokasi. Yang keempat, pelaksanaan. Yang kelima, biaya dan waktu. Yang keenam, jenis data. Yang kedelapan, validitas. Yang pertama, validitas eksternal. Yang kedua, validitas internal. Yang kesembilan, reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas eksternal, dan yang kedua, reliabilitas internal. Sekian dan terima kasih materi yang kami sampaikan.